Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahma Budi Indi Artika dengan nomor NIM 877985681. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ Jember. Saya akan mempresentasikan tugas 2, yaitu filsafat ilmu, dengan topik peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang kita bahas yaitu ada 4. Yang pertama, filsafat ilmu dan ilmu pendidikan meliputi pengawasan, penguatan, eksistensi, dan keilmiahan. Yang kedua yang kita bahas yaitu pendidikan bermakna, bagaimana pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Yang ketiga yaitu pisau analisis, meliputi ontologi, epistemologi, aksiologi dalam pendidikan. Yang terakhir kita bahas yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan. Yang pertama yaitu filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Mengawasi eksistensi, filsafat ilmu memastikan ilmu pendidikan berdiri sebagai disiplin akademik yang sah dan memiliki objek kajian yang jelas. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Menjamin keilmiahan. Melalui epistemologi, filsafat ilmu menguji apakah metode penelitian pendidikan sudah sah, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menegakkan nilai melalui aksiologi, filsafat ilmu memastikan bahwa setiap praktek pendidikan berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran yang universal. Membangun pondasi teoritis, filsafat ilmu menyediakan kerangka berpikir yang kokoh sehingga ilmu pendidikan tidak sekedar kumpulan teori pragmatis, melainkan sistem pengetahuan yang terstruktur. Yang kedua yaitu pendidikan bermakna memperkuat filsafat ilmu. Hubungan timbal balik filsafat ilmu dan pendidikan saling memperkuat secara dialektis. Pendidikan bermakna dan bernilai. Dalam uji empiris, praktik pendidikan yang baik memberikan data empiris nyata untuk menguji dan memverifikasi teori-teori dalam filsafat ilmu pendidikan. Pertanyaan baru. Realitas pendidikan melahirkan pertanyaan-pertanyaan filosofis baru yang mendorong perkembangan refleksi dan wacana filsafat ilmu. Legitimasi nilai. Pendidikan yang berhasil membentuk manusia seutuhnya membuktikan relevansi aksiologi sebagai landasan ilmu yang tidak bisa diabaikan. Bagian 3 yang kita bahas yaitu filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan. Pisau analisis ontologi dalam pendidikan. Pertanyaannya, apakah hakikat manusia dapat dididik? Apa realitas sejati dari proses itu sendiri? Objek kajian menetapkan bahwa objek formal ilmu pendidikan adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan melalui proses sistematis. Batas keilmuan. Membeda batas antara apa yang menjadi domain ilmu pendidikan dengan domain ilmu lain seperti psikologi atau sosiologi. Implikasi praktis. Pandangan ontologi menentukan apakah pendidikan bersifat transmisi pengetahuan atau transformasi pribadi manusia. Pisau analisis epistemologi dalam pendidikan. Pertanyaan, bagaimana cara terbaik menghasilkan pengetahuan tentang pendidikan? Metode apa yang paling valid dan reliabel? Metodologi penelitian, menguji apakah penelitian pendidikan menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau mixed method secara tepat. Sumber pengetahuan. Mempertanyakan apakah pengetahuan pendidikan berasal dari empirisme, rasionalisme, hermeneutika, atau kombinasinya. Implikasi praktis. Epistemologi menentukan bagaimana guru dan peneliti mengkonstruksi, mentransfer, dan memvalidasi pengetahuan. Yang ketiga yaitu pisau analisis aksiologi dalam pendidikan. Pertanyaan, untuk apa pendidikan dilakukan?
Nilai-nilai apa yang harus ditanamkan dan didunung dalam praktik pendidikan? Nilai dan etika, membedah nilai instrumental dan terminal dalam pendidikan. Apakah pendidikan bertujuan ekonomis, humanis, atau keduanya? Relevansi sosial, menganalisis apakah ilmu pendidikan digunakan untuk membebaskan, memberdayakan, atau justru mengontrol masyarakat. Implikasi praktis, aksiologi menjadi dasar penyusun tujuan pendidikan nasional dengan kode etik profesi pendidikan. Yang keempat, yang terakhir yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu, kebijakan pendidikan dalam ontologi manusia sebagai makhluk berpotensi. Dalam epistemologi, kajian empiris kebutuhan nasional. Dalam aksiologi, pendidikan berkarakter Pancasila. Contohnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sikdinas dan Kurikulum Merdeka. Desain kurikulum dalam ontologi, pengembangan potensi holistik. Dalam epistemologi, teori belajar konstruktivisme. Dalam aksiologi, nilai gotong royong dan kritis. Contoh, Kurikulum Merdeka P5, Profil Pelajar Pancasila. Yang ketiga yaitu proses pembelajaran. Dalam ontologi, siswa sebagai subjek aktif. Dalam epistemologi, inquiry, discovering learning. Aksiologi, kemandirian dan kreativitas. Contoh, PBL, Project Based Learning di kelas. Kesimpulan, dalam filsafat ilmu, yaitu mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Dalam pendidikan bermakna, validasi dan mendorong perkembangan filsafat ilmu. 3 pisau analisis antara lain ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Praktek nyatanya, kebijakan kurikulum dan pembelajaran transformatif. Filsafat ilmu bukan hanya pondasi, melainkan kompas yang harus terus mengarahkan perkembangan ilmu pendidikan menuju kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Terima kasih.